Getaran pengorbanan yang Anda pancarkan bukanlah sinyal kebaikan. Bagi alam semesta, itu adalah sinyal yang sangat jelas berbunyi, "Aku tidak layak menerima." Dan alam semesta, yang selalu menghormati kehendak bebas Anda, akan patuh mengabulkannya. Selamat datang kembali, para jiwa yang berhati mulia. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sedikit tidak nyaman, namun sangat penting untuk dibongkar. Sebuah ironi besar yang membingungkan banyak orang. Anda pasti kenal dengan orang tipe ini, atau mungkin orang ini adalah Anda. Seseorang yang hatinya terbuat dari emas. Seseorang yang tidak pernah bisa berkata tidak saat dimintai tolong. Seseorang yang selalu mendahulukan kebutuhan teman, pasangan, dan keluarganya di atas kebutuhannya sendiri. Seseorang yang rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uangnya demi melihat orang lain bahagia. Mereka adalah orang baik, pahlawan tanpa tanda jasa di lingkaran sosialnya. Tapi di balik semua kebaikan itu, ada sebuah keanehan. Kehidupan mereka sendiri, terutama dari sisi finansial, seringkali terasa berat dan penuh perjuangan. Rezekinya seolah seret, peluang seolah selalu melewati mereka. Mereka memberi begitu banyak, namun seolah menerima begitu sedikit. Lalu muncullah pertanyaan yang menyakitkan itu. Kenapa? Kenapa Tuhan seolah tidak adil? Bukankah perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan? Sebagai seorang yang mendalami fisika kesadaran, saya di sini untuk memberikan jawabannya. Alam semesta tidak pernah tidak adil. Ia hanya merespons getaran yang kita pancarkan dengan presisi sempurna. Dan masalahnya adalah, apa yang kita sebut dengan kebaikan seringkali bukanlah getaran pelayanan yang murni, melainkan getaran pengorbanan yang justru menjadi sabotase paling halus bagi kelimpahan kita sendiri. Mari kita bedah bersama, lapis demi lapis, DNA getaran pengorbanan ini, dan bagaimana cara mengubahnya menjadi getaran pelayanan sejati yang magnetis. Diagnosis: pelayanan dari kelimpahan vs pengorbanan dari kekurangan. Untuk memahami ini, bayangkan energi, waktu, dan uang Anda adalah teh di dalam cangkir. Ada dua cara untuk memberi. Cara pertama, pelayanan dari kelimpahan. Bayangkan cangkir teh Anda terisi penuh hingga meluber. Saat Anda ingin memberi kepada orang lain, Anda memberikan dari luberan teh tersebut. Cangkir Anda tetap penuh, dan orang lain tetap mendapatkan teh. Tindakan memberi ini terasa ringan, gembira, dan justru menambah energi Anda. Getaran yang Anda pancarkan adalah, "Aku punya lebih dari cukup untuk dibagikan." Cara kedua, pengorbanan dari kekurangan. Bayangkan cangkir teh Anda hanya terisi setengah. Saat orang lain meminta, Anda merasa tidak enakan untuk menolak. Akhirnya, Anda menuangkan sebagian dari teh di cangkir Anda yang hanya setengah itu ke cangkir mereka. Hasilnya, cangkir mereka terisi, tapi cangkir Anda menjadi semakin kosong. Tindakan memberi ini terasa berat, menguras, dan seringkali diiringi harapan tersembunyi agar kebaikan Anda diingat. Getaran yang Anda pancarkan adalah, "Aku harus mengurangi milikku yang sudah sedikit ini demi orang lain." Getaran kedua ini, getaran pengorbanan, yang menjadi sumber masalah. 3 jebakan getaran di balik sikap terlalu baik. Getaran pengorbanan adalah racun yang dibungkus dengan topeng kebajikan. Ia terdiri dari 3 frekuensi rendah yang sangat merusak. 1. Jebakan, aku memberi untuk diterima. Di level bawah sadar, pengorbanan seringkali merupakan sebuah transaksi. Anda memberikan waktu dan energi Anda bukan murni karena cinta, tapi karena Anda memiliki keyakinan tersembunyi bahwa nilai diriku ditentukan oleh seberapa berguna aku bagi orang lain. Anda membeli rasa diterima, rasa dibutuhkan, dan rasa cinta dengan cara mengorbankan diri sendiri. Ini adalah getaran "aku tidak cukup" yang sangat dalam. 2.
jebakan energi penolakan tersembunyi. Setiap kali Anda mendahulukan kebutuhan orang lain dan mengabaikan kebutuhan Anda sendiri, Anda sedang mengirimkan sinyal yang sangat jelas kepada alam semesta. Sinyal itu berbunyi, kebutuhanku tidak penting, kebahagiaanku bisa ditunda, jangan berikan kepadaku, berikan saja kepadanya. Alam semesta yang sifatnya sangat literal dan tidak bisa berdebat akan menghormati perintah Anda. Ia akan melihat Anda sebagai seseorang yang tidak siap atau tidak mau menerima, maka aliran rezeki pun akan dialihkan dari Anda. Jebakan kelelahan dan kepahitan yang menumpuk. Pengorbanan tidak akan pernah bisa bertahan lama. Ia menguras baterai energi Anda hingga titik nol. Saat Anda lelah secara energi, Anda menjadi tidak produktif, tidak kreatif, dan tidak magnetis. Lebih parah lagi, saat pengorbanan Anda tidak mendapatkan apresiasi yang Anda harapkan secara diam-diam, ia akan berubah menjadi kepahitan dan kebencian. Sudah kubantu, tapi tidak tahu terima kasih. Getaran kepahitan ini adalah salah satu getaran paling rendah dan paling padat yang secara aktif akan menolak semua hal baik untuk datang. Akar dari sindrom orang baik. Mengapa kita bisa terjebak dalam pola ini? Biasanya akarnya ada pada pemrograman masa kecil. Kita dididik untuk menjadi anak baik yang penurut, tidak egois, dan selalu berbagi. Seringkali tanpa diajari cara menetapkan batasan yang sehat. Kesalahpahaman spiritual. Kita salah menafsirkan ajaran spiritual tentang tanpa pamrih atau mengosongkan diri. Mengosongkan diri dari ego berbeda dengan mengosongkan energi kehidupan kita. Ketakutan akan penolakan. Kita memiliki ketakutan bawah sadar bahwa jika kita berkata tidak atau mendahulukan diri sendiri, orang lain akan meninggalkan atau tidak menyukai kita lagi. Pergeseran paradigma agung dari pengorbanan menjadi pelayanan sejati. Transformasi sejati terjadi saat Anda menggeser identitas Anda dari seorang pengorban menjadi pelayan sejati. Seorang pengorban memberi dari cangkir yang kosong. Seorang pelayan sejati memberi dari cangkir yang meluber. Maka, tugas spiritual Anda yang paling utama bukanlah memberi kepada orang lain. Tugas utama Anda adalah memastikan cangkir Anda sendiri selalu terisi penuh hingga meluber. Menjadi egois dalam artian merawat dan mengisi ulang energi Anda sendiri adalah tindakan paling altruis atau paling murah hati yang bisa Anda lakukan. Karena hanya dari cangkir yang penuh, Anda bisa memberi tanpa henti, tanpa mengharapkan balasan, dan tanpa kepahitan. 3 latihan untuk beralih dari pengorbanan menjadi pelayanan. Latihan mengisi cangkir sendiri terlebih dahulu. Perlakukan waktu untuk diri sendiri bukan sebagai kemewahan, tapi sebagai kewajiban sakral. Aku menjadwalkan di agenda Anda waktu aku, sama seperti Anda menjadwalkan rapat penting. Mungkin 30 menit di pagi hari untuk meditasi atau membaca, atau 1 jam di akhir pekan untuk melakukan hobi Anda. Waktu ini tidak bisa diganggu-gugat. Ini adalah waktu Anda mengisi cangkir Anda. Latihan mengatakan tidak yang penuh kasih. Belajar mengatakan tidak adalah salah satu bentuk cinta diri yang paling tinggi. Hafalkan dan latih sebuah skrip penolakan yang terasa nyaman bagi Anda. Contohnya, aku sangat ingin membantumu, tapi untuk saat ini, kapasitas energiku benar-benar tidak memungkinkan. Aku harus menjaga diriku sendiri agar bisa tetap berfungsi dengan baik. Perhatikan, Anda tidak menolak orangnya, Anda hanya menghormati batasan energi Anda saat ini. Latihan audit energi memberi. Mulailah menjadi pengamat yang sadar atas aliran energi Anda. Puncak kesadaran, menjadi mercusuara, bukan perahu penyelamat. Sekarang kita sampai kepada puncak kesadaran dari semua ini. Anda tidak bisa memberikan apa yang tidak Anda miliki.
Anda tidak bisa menuangkan teh dari cangkir yang kosong. Upaya Anda untuk terus memberi dari kekurangan hanya akan menciptakan lebih banyak kekurangan bagi Anda dan orang-orang yang bergantung kepada Anda. Tugas spiritual Anda yang paling utama di dunia ini bukanlah menjadi perahu penyelamat yang panik mendayung ke sana kemari untuk menyelamatkan setiap orang yang tenggelam, yang pada akhirnya membuat perahu Anda sendiri ikut tenggelam. Tugas Anda adalah menjadi sebuah mercusuar. Berdirilah kokoh di atas batu karang Anda sendiri. Jaga api Anda, rawat bahan bakar Anda, dan pastikan cahaya Anda menyala seterang mungkin. Anda tidak perlu mendatangi setiap kapal. Cukup dengan bersinar terang, kapal-kapal yang tersesat akan bisa melihat cahaya Anda dan menemukan jalan mereka sendiri menuju pelabuhan yang aman. Itulah pelayanan sejati, kuat, tenang, dan berdaya. Berhenti mencoba menjadi pahlawan bagi semua orang. Mulailah menjadi penjaga gerbang yang bijaksana bagi energi Anda sendiri. Karena disitulah letak kunci dari kelimpahan yang selama ini Anda cari.